Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di mata kuliah Fikih Siasa, di mana materi kita pada pertemuan kali ini adalah tentang hukum Islam dan fikih siasa itu sendiri. Mari kita mulai perkuliahan ini atau pembahasan ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di video yang lalu atau materi yang lalu kita membahas tentang Islam dan negara atau relasi agama Islam dengan persoalan negara atau kekuasaan dan politik, di mana Islam sebagai agama yang sempurna, agama yang paripurna, tidak meninggalkan manusia ke dalam ruang dan waktu kecuali dia memberikan tuntunan atau pedoman baik yang tersurat secara jelas di dalam sumber hukumnya, Al-Quran maupun Al-Hadis, ijma' qiyas maupun yang tersirat dari sumber-sumber hukum Islam tadi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fikih siasa secara khusus. Nah, di materi kali ini kita akan membahas tentang fikih siasa secara khusus. Namun demikian, ada baiknya dan seyogianya kita membahas beberapa istilah-istilah yang berkaitan dengan hal itu. Yang pertama, di dalam Islam itu dikenal kata syariat atau istilah syariat, dikenal fikih, dikenal pula siasah, baik fikih siasah maupun siasah syariah. Apa yang dimaksud dengan istilah-istilah tersebut ini? Bahwa syariat atau kadang-kadang diartikan sebagai sebuah din atau agama itu sendiri, itu secara bahasa adalah jalan yang ditempuh. Adapun secara istilah, khitabullahi al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin bil iqtida'i awit takhyiri awil wad'i, yang artinya kurang lebih adalah ketentuan-ketentuan Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf. Mukallaf itu adalah subjek hukum, ya, berupa perintah atau pemilihan atau menentukan sesuatu sebagai syarat, sebab atau penghalang. Jadi makna syariat ini kadang-kadang diidentikan dengan agama itu sendiri, tapi kadang-kadang juga diidentikan sebagai sebuah hukum. Syariat Islam berarti hukum-hukum Islam. Kenapa demikian? Dari takrif atau definisi ini, ya, kita bisa lihat berupa perintah atau pemilihan atau penentuan. Kalau berupa perintah, itu nanti kemudian urutannya adalah larangan, hukum taklifi yang 5 itu. Ada wajib, sunnah, mubah, makruh, wajib, sunnah, kemudian makruh, kemudian haram. Kalau pemilihan itu kaitannya dengan mubah. Adapun menentukan sesuatu sebagai syarat, sebab atau penghalang itu adalah hukum wad'i. Nanti kaitannya misalnya tentang sholat menjadi wajib karena sudah ada sebabnya atau syaratnya, yaitu waktunya sudah datang. Kemudian puasa harus dijalankan karena sudah datang sebab atau syaratnya, yaitu hilal Ramadan sudah tampak. Kemudian anak harus puasa sebab syaratnya terpenuhi, yaitu balik, dan seterusnya. Nah, adapun fikih itu secara bahasa adalah al-fahmu atau pemahaman. Adapun secara istilah adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang praktis atau amaliyah. Itu maksudnya praktis dari dalil-dalilnya yang terperinci. Kalau bahasa Arabnya, takrif daripada fikih itu al-ilmu bil ahkami asy-syar'iyyati al-amaliyati al-mustambatati min adillatiha at-tafsiliyati. Ini fikih. Jadi kalau syariat itu berkaitan dengan hukum, kalau fikih itu berkaitan dengan hasil ijtihad. Ya, hukum-hukum yang berkaitan dengan hukum yang merupakan hasil ijtihad para mujtahid. Kemudian siasah itu secara bahasa adalah memimpin, dari bahasa Arab sasa ya susu siasatan, memimpin. Kalau fikih siasah berarti fikih yang berkaitan dengan persoalan kepemimpinan atau berkaitan dengan hal-hal kekuasaan. Nah, ada lagi istilah yang masih berkaitan dengan fikih siasah, yaitu siasah syar'iyyah. Kadang-kadang fikih siasah itu
sebagian orang difahami sebagai siasah syariah itu sendiri. Padahal keduanya meskipun memiliki persamaan, tetapi ada perbedaannya. Kalau fikih siasah itu adalah fikih atau hukum hasil ijtihad ulama yang berkaitan dengan persoalan kekuasaan, negara, politik, ya, atau hal-hal yang berkaitan dengan itu. Tapi kalau siasah syariah itu adalah pengelolaan, ya, masalah umum dalam rangka pemerintahan Islam, pengelolaan masalah umum dalam pemerintahan Islam dalam rangka mewujudkan kemaslahatan perspektif syariat. Jadi kalau fikih siasah dan siasah syariah itu seandainya dicari perbedaannya, fikih siasah itu sebagai hukum normatifnya, ya, tapi kalau siasah syariah itu implementasi dari teori-teori di fikih siasah. Nah, ini beberapa istilah yang berkaitan dengan yaitu fikih siasah. Yang pertama syariat, fikih siasah dan siasah syariah. Di sini kita akan membahas tentang fikih siasah dalam sistematika hukum Islam. Dalam slide ini, kawan-kawan bisa dilihat dalam dua tabel. Tabel pertama bahwa ada kolom paling atas kata Islam, dua bawahnya hukum Islam, bawahnya lagi relasi dengan Allah, sampingnya relasi antar manusia. Maksudnya adalah Islam sebagai sebuah agama, dia tentu mempunyai syariat-syariat di dalamnya, atau yang kita katakan dengan hukum Islam. Di mana hukum Islam atau syariat Islam itu secara umum dibagi menjadi dua, yang berhubungan dengan Allah dan yang kedua berhubungan dengan selain Allah, atau gampangnya dengan antar manusia. Meskipun nanti sebenarnya hubungan hukum yang berkaitan dengan manusia itu tidak hanya manusia dengan manusia, tetapi juga dengan hewan, tumbuh-tumbuhan, dan lain sebagainya. Tetapi secara umum, hukum Islam itu dibagi menjadi dua, yaitu relasi dengan Allah atau hablum minallah, dan yang kedua relasi antar manusia atau hablum minannas. Nah, hukum-hukum itu kemudian ya dari dalil-dalilnya yang terperinci diijtihati oleh para ulama, kemudian dimasukkan di dalam istilah fikih. Nah, makanya kemudian setelah itu ada namanya fikih ibadah yang berkaitan dengan relasi kepada Allah semata-mata. Kemudian ada yang namanya fikih muamalah yang berhubungan dengan antar manusia. Nah, fikih muamalah ini kemudian berkembang. Ada yang dinamakan fikih munakahat. Apa itu fikih munakahat? Ya, hubungan antar manusia juga, tetapi khusus tentang pernikahan. Kemudian muamalat, ya, tentang akad atau transaksi. Kemudian fikih muamalah yang khusus tentang persoalan jinayah atau tindakan kriminal dan hukumannya. Nah, kemudian di antara cabang-cabang dari muamalah ini adalah siasah. Seperti yang disampaikan di awal tadi, fikih siasah berarti fikih yang berkaitan dengan pengaturan atau relasi antar manusia yang berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, negara. Nah, tentu saja bukan hanya siasah saja, tentu ada lagi akan muncul cabang-cabang fikih lainnya yang masih di dalam koridor muamalah. Jadi, di slide ini, dalam sistematika hukum Islam, fikih siasah itu masuk dalam persoalan muamalah secara khusus di bidang siasah. Setelah kita membincang atau membahas terkait tentang persoalan kedudukan fikih siasah di dalam hukum Islam, maka di slide ini kita kemudian membahas tentang ruang lingkup fikih siasah itu sendiri. Jadi apa saja yang dibahas di dalam fikih siasah. Nah, kawan-kawan, sebenarnya persoalan apa saja yang menjadi bahasan fikih siasah ini adalah persoalan ijtihadi, yaitu yang mungkin masih bisa diperdebatkan. Artinya apa yang disampaikan oleh satu ulama itu bukan sebuah kepastian bahwa hanya itu atau sebanyak itu. Tergantung bagaimana seorang ulama itu di dalam melihat
persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kenegaraan, kekuasaan, pemerintahan, sehingga bisa memungkinkan melahirkan ruang kajian baru terlepas dari apa yang sudah disampaikan oleh ulama sebelumnya atau ulama lainnya. Nah, di antara ruang lingkup fikih siasa itu adalah siasah dusturiyah, jadi kebijakan-kebijakan yang diambil untuk proses-proses yang diambil yang berkaitan dengan persoalan peraturan perundang-undangan. Jadi dustur itu undang-undang. Kemudian yang kedua adalah siasah tasri'iyah, berkaitan dengan kebijakan penetapan hukum. Jadi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan penetapan hukum itu dibahas di dalam siasah tasri'iyah. Kemudian kalau qadha'iyah berkaitan dengan peradilan atau yang dikenal dengan atau diwakili dengan lembaga legislatif atau adanya lembaga legislatif. Kemudian ada idariyah berkaitan dengan administrasi maupun birokrasi. Sehingga ya ruang lingkup fikih siasa itu poin-poinnya diantaranya adalah sebagaimana yang panjenengan bisa lihat di video atau di slide ini, tetapi perbedaan ulama berkaitan dengan ruang lingkup fikih siasa masih terbuka lebar, masih tidak menutup kemungkinan akan ada bidang-bidang lain, persoalan-persoalan lain yang dibahas di dalam ruang lingkup fikih siasa. Hal ini karena memang ya dinamika di dalam pemerintahan, di dalam urusan kenegaraan, itu saya pikir akan terus berkembang sehingga menimbulkan yaitu persoalan baru yang harus ditemukan bagaimana fikih siasa harus menyikapinya. Lalu kemudian kita membahas tentang apa saja yang dijadikan sebagai sumber kajian di dalam fikih siasa. Nah, kawan-kawan bisa lihat ada dua gambar yang berbeda. Gambar yang kiri, yang bulat-bulat ini, ya, kita menggambarkan secara umum bahwa sumber kajian di dalam fikih siasa itu dibagi menjadi tiga. Yang tiga nanti juga masih bisa dibagi-bagi lagi. Atau tiga ini bisa dipersempit. Misalnya Al-Quran dan Al-Hadis dijadikan sebagai satu bagian, yaitu sumber primer. Kemudian perangkat ijtihad dijadikan sebagai sumber sekunder. Ini hanya cara untuk membagi saja. Nah, yang pertama tentu muttafaqun alaih, Al-Quran dan Al-Hadis sebagai sumber kajian di dalam fikih siasa. Ini sebuah hal yang menjadi kewajiban atau kelaziman. Kemudian yang ketiga adalah perangkat ijtihad. Perangkat ijtihad atau di gambar yang samping diterangkan di antara perangkat-perangkat ijtihad itu adalah ijma, qiyas, uruf, doktrin, dan lain sebagainya. Nah, penjelasan secara singkat dan sederhananya, ijma adalah konsensus atau kesepakatan para ulama terhadap hukum sebuah hal di mana hukum tersebut belum ditentukan oleh syariat secara jelas, yaitu pasca Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kias analogi, ya, menganalogikan satu hal yang belum ada hukumnya dengan hal lain yang sudah ada hukumnya, di mana kedua hal tersebut mempunyai titik kesamaan atau ilat. Kemudian uruf atau adat istiadat yang berlaku di tempat itu kaitannya dengan fikih siasa, doktrin atau pendapat ulama berkaitan dengan fikih siasa, dan lain sebagainya. Ini adalah sumber-sumber yang digunakan di dalam kajian fikih siasa. Pembahasan selanjutnya berkaitan dengan pendekatan dan implementasi fikih siasa. Jadi apa pendekatan yang digunakan di dalam kajian fikih siasa dan bagaimana implementasinya? Di gambar yang kiri kita ada lihat tiga kotak, ya. Bahwa pendekatan yang digunakan dalam kajian fikih siasa itu, karena fikih siasa bagian dari fikih, maka tidak jauh berbeda dengan fikih. Dalam pendekatan fikih digunakan kaidah-kaidah fikhiyah, al-qawaid al-fikhiyah. Di dalam usul fikih ya kita gunakan kaidah yang berkaitan dengan usul fikih. Nah, kemudian nanti tampak implementasinya misalnya di dalam persoalan imamah. Bagaimana cara memilih seorang pemimpin, ya.
bagaimana mengangkat seorang pemimpin. Nah, kemudian juga tampak di dalam persoalan perundang-undangan. Jadi undang-undang tidak boleh ya bertentangan dengan syariat Islam. Karena fikih siasa ini adalah fikih yang digali dari sumber hukum Islam yang berkaitan dengan persoalan pemerintahan, kekuasaan, kenegaraan, maka undang-undang yang tercipta pun tidak serta-merta boleh dikeluarkan atau ditetapkan berdasarkan suara mayoritas. Bahwa suara mayoritas yang bertentangan dengan syariat tetap tidak dianggap sebagai sebuah undang-undang atau tidak boleh dilegalkan menjadi undang-undang. Dia harus tidak boleh bertentangan dengan syariat. Kemudian bagaimana menjadi rakyat? Persoalan dengan rakyat, apakah boleh rakyat itu demonstrasi? Apakah rakyat itu boleh melancarkan kritik, menyampaikan kritik pendapatnya? Kemudian apakah boleh rakyat itu menurunkan imamnya atau bagaimana cara menurunkannya? Termasuk juga tentang kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh penguasa. Contohnya misalnya tasarruful imami manutun bimaslahati ra'iyah. Itu kan ada kaidah bahwa kebijakan seorang imam, pemimpin atau penguasa harus berdasarkan kemaslahatan yang sampai kepada rakyat. Nah, ini pendekatan dan implementasi fikih siasah atau hal-hal yang berkaitan dengan metode apa yang digunakan dalam kajian fikih siasah dan bagaimana implementasinya. Nah, kawan-kawan, demikian materi secara singkat dan sederhana berkaitan dengan fikih siasah. Apa yang dimaksud dengan fikih siasah, apa saja objek, ruang lingkup kajiannya dan metode serta implementasinya telah disampaikan secara singkat dan sederhana. Semoga memberikan manfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.